Oke teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma untuk bagian persamaan logaritma yang part kedua ya. Jadi untuk yang part pertama teman-teman bisa lihat di bagian sebelumnya ya. Jadi kita di bagian sebelumnya sudah bicara dua bentuk persamaan logaritma dan kita akan mulai dari persamaan yang ketiga ya teman-teman. Jadi ini adalah bentuk kita memiliki fx log gx sama dengan fx log hx. Jadi basis logaritmanya juga berupa fungsi. Nah, itu akan terjadi pada saat gx sama dengan hx asalkan semua fungsinya pasti dibuktikan lebih dari 0 ya. Fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, dan hx lebih dari 0. Itu adalah bentuk persamaan logaritma yang ketiga. Jadi contoh soalnya seperti ini. Ketika kita punya x plus 1 log x kuadrat min 3 sama dengan x plus 1 log x plus 3, maka di sini kita bisa kerjakan x kuadrat minus 3 sama dengan x plus 3. Kita dapatkan x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Maka di sini kita masukkan menjadi x plus 2 dan x min 3. Kita dapatkan x sama dengan minus 2 dan x sama dengan 3. Nah, lalu yang penting adalah angka-angka ini kita harus cek ke dalam fx, gx, dan hx ya. Jadi misalkan kita sebut fx-nya adalah x plus 1, ya maka kita cek f dari minus 2 itu berarti minus 2 ditambah 1. Hasilnya minus 1. Ini jelas sudah tidak memenuhi ya. Jadi kita sudah tidak perlu mengecek mengecek yang ke G dan H karena memang sudah tidak memenuhi gitu ya. Nah, kemudian kalau dimasukkan dari F3, maka ini menjadi 3 plus 1. Itu 4. Ini sementara bisa memenuhi. Ya, cuman kita juga mengecek ke G dan H ya. Gx-nya adalah x kuadrat min 3. Karena yang minus 2 sudah tidak memenuhi, kita sudah tidak perlu cek lagi. Kita cek yang 3 saja. 3 kuadrat minus 3 itu hasilnya 3, berarti ini masih memenuhi. Sedangkan untuk hx, itu x plus 3, kita cek h3 berarti 3 ditambah 3 itu 6 juga memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3 ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat contoh berikutnya. X min 1 log 5x kuadrat min 4x sama dengan x min 1 log x kuadrat plus 8. Penyelesaiannya adalah 5x kuadrat min 4x sama dengan x kuadrat plus 8. Atau 4x kuadrat min 4x min 8 sama dengan 0. X kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Berarti ini jadi x min 2x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan 2, dan x sama dengan minus 1. Oke, kita masukkan di fx ya. Fx-nya adalah x min 1. Kalau kita uji f dari minus 1, itu minus 1 minus 1, hasilnya minus 2. Ini jelas sudah tidak memenuhi. Kalau yang 2 kita uji menjadi 1, ini sementara memenuhi. Lalu kita uji ke G. Gx-nya adalah 5x kuadrat minus 4x. Kalau kita uji G2 berarti 5 kali 2 kuadrat minus 4 kali 2. Itu kita dapatkan 12. Bisa memenuhi. Sedangkan kalau hx-nya itu x kuadrat plus 8. Itu kalau h dari 2 berarti 2 kuadrat ditambah 8. Kita dapatkan 12 juga memenuhi ya. Jadi himpunan penyelesaiannya kita ambil yang 2 saja. Seperti itu teman-teman ya. Lalu berikutnya, masih sama, 2x plus 3 log x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 2x plus 3 log 5x min 10. Artinya kita dapatkan x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 5x min 10. Di sini kita dapatkan x kuadrat minus 8x plus 12 sama dengan 0. X min 2, x min 6 sama dengan 0. X sama dengan 2, x sama dengan 6. Oke, kita cek. Untuk fx ya, fx-nya itu adalah 2x plus 3. Kita masukkan f2, berarti kita dapatkan 2 kali 2 ditambah 3 itu 7. Sementara masih memenuhi. Lalu kalau kita masukkan 6, 2 dikalikan 6 ditambah 3 itu jadinya adalah 15. Berarti dua-duanya kemungkinan bisa memenuhi. Kita masukkan ke gx, x kuadrat min 3x plus 2. Maka di sini kalau kita masukkan G2 berarti 2 kuadrat min 3 kali 2 plus 2. Itu kita dapatkan 4 ditambah 2 minus 6, 0. Nah, berarti ini hasilnya 0 ya teman-teman ya. Jadi kalau
Maaf, saya cek lagi sekali lagi, 4 ditambah 2, 6. Berarti hasilnya 0 ya. Nah, kalau 0 berarti dia tidak memenuhi karena harus lebih dari 0 ya. Jadi yang 2 sudah nggak usah diuji lagi. Kemudian kalau G dari 6 juga hasilnya adalah 6 kuadrat minus 3 kali 6 plus 2. Ini 36 dikurangi 18, ya berarti 18 tambah 2, 20. Sementara ini memenuhi. Nah, kita tinggal cek yang H, teman-teman ya. Hx-nya adalah 5x min 10. Jadi di sini kita tinggal cek saja H dari 6 saja. 5 dikalikan 6 min 10 kita dapatkan 20. Ini jelas memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita gunakan hanya 6 saja. Seperti itu, teman-teman ya. Itu adalah bentuk persamaan logaritma yang ketiga. Lalu bentuk yang keempat adalah ketika persamaan logaritma kita masih kerjakan dalam konteks persamaan kuadrat. Jadi misalkan kita dapat bentuk A dikalikan A log fx kuadrat ditambah B dikalikan A log fx plus C sama dengan 0. Nah, itu bisa dikerjakan dengan memisalkan sebagai persamaan kuadrat. Tapi nanti tetap kita mempunyai syarat asalkan fx lebih dari 0, A-nya juga lebih dari 0. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. 5 log kuadrat X dikurangi 5 log X pangkat 4 plus 5 log 125 sama dengan 0. Di sini kita bisa buat seperti ini teman-teman ya. Ini 5 log X kuadrat. Nah, ini 5 log X pangkat 4 itu dengan sifat logaritma kita bisa jadikan 4 dikalikan 5 log X. Ditambah 5 log 125 itu 3. Nah, jika kita misalkan 5 log X itu adalah A gitu, maka di sini akan menjadi A kuadrat min 4A plus 3 sama dengan 0. Jadi A min 1, A min 3 sama dengan 0, A sama dengan 1, A sama dengan 3. Tapi jangan lupa, A itu masih permisalan teman-teman ya. Jadi A adalah 5 log X. 5 log X sama dengan 1 berarti X-nya adalah 5. Sedangkan A sama dengan 3, berarti 5 log X sama dengan 3, X-nya adalah 5 pangkat 3 atau 125. Nah, di sini ada numerusnya adalah X, jadi kalau nilai X-nya sudah positif, otomatis dia akan memenuhi penyelesaian. Ya. Tapi tetap kita harus melihat ke numerus ya untuk logaritma. Hasilnya harus positif. Seperti itu. Itu bentuk persamaan yang keempat. Kita coba satu contoh lagi. Misalkan seperti ini, 2 log X pangkat 1 plus 2 log X sama dengan 6. Oke, ini bentuknya agak sedikit membingungkan ya. Tetapi ini artinya ini pangkat teman-teman ya. Nah, kita tahu bahwa kalau pangkat dalam logaritma itu dia bisa menjadi bilangan di depan. Jadi ini kita bisa jadikan 1 plus 2 log X dikalikan 2 log X sama dengan 6. Sehingga kalau misalkan di sini kita misalkan 2 log X itu adalah A, maka kita dapatkan 1 plus A dikalikan A sama dengan 6. Saya tarik ke sana ya. Atau ini A kuadrat ditambah A min 6 sama dengan 0. Kita dapatkan A plus 3, A min 2 sama dengan 0. Atau A sama dengan minus 3, A sama dengan 2. Ya, seperti biasa, karena A-nya itu permisalan, jadi 2 log X sama dengan minus 3, X-nya berarti 2 pangkat minus 3 atau sama dengan 1/8. Yang kedua, A sama dengan 2, berarti 2 log X sama dengan 2, X-nya berarti 2 pangkat 2 atau 4. Artinya, himpunan penyelesaiannya adalah 1/8 dan 4. Itu kita sudah anggap mengecek ke numerus ya teman-teman, karena numerusnya hanya X saja. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini, X log 3 ditambah 3 log X sama dengan 2,5. Nah, ini juga sama. Teman-teman bisa ingat-ingat ya, kalau kita punya 3 log X, misalkan sebagai A, kalau kita mencari X log 3 berarti 1/A, ya itu jelas. Sehingga kalau itu kita membuat permisalan dari sini, ini menjadi 1/A ditambah A sama dengan 2,5 ya, 5/2. Nah, ini kita bisa kalikan 2A gitu ya. Kalau dikalikan 2A berarti ini akan menjadi 2 ditambah 2A kuadrat sama dengan 5A ya.
Oke. Atau 2A kuadrat minus 5A plus 2 sama dengan 0. Di sini kita bisa jadikan 2A min 1 dan A min 2. Maaf, 2A malah saya yang salah teman-teman. 2A minus 4, benar ya? 2 minus 4, betul-betul, maaf. Jadi A-nya sama dengan setengah atau A-nya sama dengan 2. Nah, kita misalkan kembalikan lagi. A sama dengan 2, 3 log X sama dengan setengah. Berarti X-nya 3 pangkat setengah atau sama dengan akar 3. Kemudian A sama dengan 2, berarti 3 log X sama dengan 2, X-nya berarti 3 pangkat 2 atau 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah akar 3 dan 9. Ya. Seperti itu teman-teman untuk bentuk soal yang persamaan logaritma bagian yang keempat. Ya. Selanjutnya kita akan bicara tentang pertidaksamaan logaritma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.